Selamat malam, terima kasih untuk kesempatan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Pembentukan tanah adalah tempat tumbuhnya berkembang vegetasi untuk tumbuhan, dan tanpa kita sadari tanah yang kita injak-injak setiap hari ternyata berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena tanah bisa kita tanam tanaman yang berguna untuk bisa kita makan. Jadi, tetapi proses terbentuk melalui suatu yang bertahap-tahap, dan saya pelajari ternyata tahap-tahap terbagi menjadi 3 bagian. Tahap pertama adalah pelapukan, di mana di dalam tanah akan menjadi pelapukan. Pelapukan adalah di mana batuan akan mengalami pelapukan, namun tidak akan berubah susunan kimianya, dan ada beberapa faktor. Berhenti saja, yang kasih mati. Oh, itu begitu. Saudara pakai berhenti nih. Anjir tatar sih bisa berhenti kan. Faktor-faktor yang terjadi dalam pelapukan tanah adalah pertama sinar matahari, hujan, dan suhu yang ekstrem. Kemudian ada interaksi diantaranya batuan hidrosfer dan atmosfer yang terjadi pelapukan secara kimiawi. Jadi di dalam tanah ini terdapat batuan atmosfer dan hidrosfer yang akan terjadi pelapukan kimiawi di dalam pelapukan di dalam tanah. Dengan demikian, batuan yang ada di dalam pelapukan tanah akan menjadi stabil dan sehingga ditumbuhi dengan tumbuhan. Jadi, proses yang kedua adalah pelunakan. Pelunakan merupakan batuan yang mengalami pelapukan dan Di orang ada belajar. dimasuki air dan udara. Oke. Tahap yang kedua adalah pelunakan. Pelunakan adalah batuan yang mengalami pelapukan dan mudah dimasuki air dan udara. GB ini triplex gampang ini. Oke, lanjut. Batuan yang mengalami pelapukan dan mudah dimasuki air dan udara. Keduanya akan mengalami pelapukan atau pelunakan. Ini contoh dari pembentukan tanah ya. Jadi ini bebatuan dan di bawahnya itu tanah. Tanah disebut dengan bahan induk dan bebatuan disebut dengan zat organik. Jadi pada proses ini makhluk akan mulai tumbuh pada lapisan permukaan batuan tersebut rapuh sehingga mudah ditumbuhi lumut. Mati. Udah. Oke. Yang ketiga adalah penumbuhan. Itu batuan yang sudah mengalami pelapukan akan mudah dimasuki air dan mulai ditumbuhi rumput dan tumbuhan air yang akarnya masuk ke dalam batu sehingga yang
bisa mengakibatkan pelapukan di bagian dalam tanah. Pada proses ini dinamakan pelapukan biologis karena lama kelamaan batuan yang di dalam pelapukan tanah akan mudah hancur dan menjadi unsur mineral di dalam pelapukan tanah dan akan membentuk tanah di dalam pembentukan atau penumbuhan tanah. Jadi ini contoh dari penumbuhan atau pelapukan di dalam tanah. Jadi ini tanah, bagian tanah yang batu-batunya ini disebut dengan bahan induk. Sedangkan di tengah garis ini atau di tengah batasan tanah itu disebut zat organik, dan di atas permukaan tanah disebut mineral atau zat organik. Nah, nanti tahap yang terakhir dalam penumbuhan tanah atau pelapukan tanah yaitu penyuburan. Penyuburan itu maksudnya adalah akan mulai subur tanaman akibat penyuburan di dalam pelapukan tanah. Ini tumbuhan, misalnya bunga ya. Bunga akan mulai tumbuh di bagian permukaan tanah atau yang disebut tadi sebagai mineral. Jadi akibat bercampur dengan bahan-bahan organik yang tadi kita telah lalui, seperti contohnya dedaunan. Ini daun dari bunga, dedaunan, dan bangkai hewannya. Pada saat ini batuan sudah mulai berubah. Bebatuan yang ada di dalam pelapukan tanah sudah mulai berubah dan subur dan dapat ditumbuhi oleh segala berbagai jenis tumbuhan. Namun dari batuan induk untuk menjadi tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Dari tahap 1 ke tahap 2 lainnya memerlukan waktu yang cukup lama sampai bertahun-tahun. Itu memerlukan proses terjadinya pelapukan di dalam tanah hingga ada pelapukan, pelunakan, penyuburan, serta penumbuhan. Dari tahap 1 ke tahap lain memerlukan waktu yang cukup bertahun-tahun. Membentuk tanah setebal 30 cm. Ini tanah sudah menebal. Dari atas sampai bawah itu sudah cukup menebal, 30 cm. Dan bukan saja membutuhkan waktu kurang lebih 100 tahun dan memerlukan waktu kurang lebih 100 tahun untuk pelapukan di dalam tanah. Seperti itulah proses pembentukan pelapukan tanah yang dibagi menjadi 4 dengan berbagai faktor dan membentuk tanah
yang membutuhkan waktu sangat lama hingga bertahun-tahun, bahkan sampai mencapai 100 tahun. Ini mengingatkan kepada kita betapa berharganya tanah bagi kita. Oleh karena itu, menjaga tanah tetap subur dan lebih baik daripada merusaknya, karena pembentukannya mencapai ratusan tahun lamanya. Jadi kita harus menjaga tanah di sekitar kita dengan baik supaya proses-proses pelapukannya sampai bertahun-tahun bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Shalom, selamat malam.